Halo Sobat Belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rifki, RIFQI, yang akan menemani Sobat Belajar pada episode kali ini. Aku dan kamu tentunya kita akan belajar bersama mengenai apa di sini ya. Ini salah satu materi dari populer UTBK, yaitu hukum Newton dan juga mekanika. Materi fisika kelas 12 ya. Jadi ini mungkin untuk Sobat Belajar yang sedang mempersiapkan melaksanakan ujian tulis ya berbasis komputer ya, kita akan belajar bersama, menyiapkan bersama di episode kali ini. Nah Sobat Belajar, perlu diperhatikan di materi ini memerlukan analisis ya, analisis yang baik, analisis yang teliti gitu ya. Jadi kita di bab yang materi ini tidak terlalu banyak menghafal rumus, tetapi kita menganalisis suatu sistem dari satu kasus yang diberikan. Nah, jadi Sobat Belajar nanti perhatikan dengan baik langkah-langkah yang akan aku terangkan di sini ya. Jadi Sobat Belajar perlu catat juga ya, siapkan alat tulisnya, siapkan catatannya jika perlu mencatat, karena nanti mungkin ada poin-poin penting atau langkah-langkah penting yang mungkin Sobat Belajar perlu mencatatnya. Jangan kemana-mana, tetap aja di sini karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Halo Sobat Belajar, yuk sekarang kita masuk ke materinya. Di sini seperti yang tadi aku bilang, aku ingatkan di sini tidak terlalu banyak rumus yang harus kita hafal, tetapi kita bagaimana menganalisis suatu kasus dan memahami bagaimana langkah kerjanya. Jadi Sobat Belajar, mungkin ketika saat Sobat Belajar mengadakan ujian realnya, menemukan kasus yang berbeda, tetapi Sobat Belajar sudah bisa menganalisisnya ya. Jadi kita akan melatih mengasah analisis kita. Oke, jadi kita mulai dengan soal nomor 1 di sini ya. Sini kita masuk, oleh di gambar ini seperti bandul, tetapi materinya ini adalah hukum Newton. Nah, seperti apa kita bacakan bersama-sama ya. Ada sebuah bandul di sini yang digantung pada suatu atap gerobak yang berada dalam keadaan setimbang ya saat gerobaknya diam. Jadi saat setimbang dia diam aja kayak biasa ya. Bandul kayak diem aja ya. Oke, jadi suatu ketika gerobak ini ditarik dengan gaya yang konstan sehingga mencapai kecepatan 13 meter per second saat sudah menempuh 5 meter. Oke, mudah dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut kalimatnya. Dalam keadaan gerobak berjalan itu, simpangan yang terjadi, yang terbentuk antara bandul dengan posisi timbangnya itu sekitar berapa? Oke, jadi di sini kita tahu ya, di hukum Newton ada hukum Newton yang pertama, di mana suatu benda yang diam dia akan tetap diam aja gitu ya. Jadi saat bandulnya, lihat yang kanan ini yang garis putus-putus ini, saat gerobaknya diam ya, jadi kan bandulnya setimbang aja, lurus aja biasa ya. Tapi ketika kita menggerakkan tarik gerobaknya, yang bergerak pertama itu bukan bandulnya tetapi atapnya ini ya. Jadi atapnya udah bergerak sini tapi bandulnya seolah masih diam. Kebayang ya? Atau mungkin bayangin gini, kalau kita lagi naik bis berdiri atau kita naik kereta berdiri ya, tiba-tiba kereta atau busnya itu berjalan gerak dan kita seolah terhentak ke belakang ya, kita seolah ingin tertinggal dari busnya. Karena apa? Jadinya kita ingin diam, tetapi kita terpaksa gerak oleh busnya. Jadi bandulnya ini harusnya diam ya, dia diam, tetapi karena dia tertarik oleh tali yang terhubung dengan atap, maka dia akan gerak nantinya. Tapi saat itu dia simpangannya berapa nih? Yang putus-putus ini terhadap titik setimbangnya. Hasilnya setimbangnya di sini, cuman karena dia baru bergerak bandulnya, dia diam, jadi tertinggal seperti ini ya. Jadi kebayang ya. Oke, jadi simpangannya berapa? Oke, jadi kita simpangannya tidak mencari jaraknya, tetapi sudutnya. Seberapa jauh sih simpangan dari sudutnya ya, karena kita nggak dikasih tahu panjang talinya berapa. Oke, jadi gimana caranya, idenya? Jadi kita lihat dulu arah gayanya. Di bandul ini tentu dia punya massa. Kasih tahu massa nggak? Ya, dia punya massa ya. Tentu dia punya massa. Maka setiap benda yang punya massa dia punya gaya berat. Ada gaya berat ke bawah. Dan juga ada gaya tegangan taling ke atas ya. Oke, kemudian
ada gaya dari arah gerobaknya ya. Jadi kalau kita lihat, perhatikan arah gayanya ya. Aku coba gambar di sini. Ini di bandulnya dia ada arah gerak ke sini. Yang ini deh, ini sini, ke sini aja. Ini bandulnya ada arah gerak ke sini. Berarti ini adalah apanya? Fx-nya. Ini Fx, ini F yang arah X, dimana pengaruh gerakan dari gerobak ini. Kemudian ada tegangan tali yang ke atas. Oke, jadi kalau kita lihat ada gayanya seperti ini, satu ke sini, kemudian satu ke atas, ada garis putus-putus ini membentuk sudut, maka kita bisa cari tahu dengan trigonometri ya. Ini kita menggunakan matematika sedikit. Trigonometri di sini, maka kalau sudutnya di sini, kita bisa tahu ini, kita bisa pakai ini A, ini B untuk mencari depan dan miringnya sudutnya. Kita bisa menggunakan tangan ya. Jadi tan theta sama dengan depan bagi miring, depan bagi samping, A bagi B. Kita sudah punya, kita bisa cari A-nya, Fx-nya, kita juga bisa cari T-nya, tegangan talinya. Oke. Sebelum situ kita lihat dulu, kita belum tahu percepatannya karena hukum Newton 2, benda yang bergerak, dia ada percepatan di situ. Kita nggak tahu gayanya gimana. Fx-nya ya, yang A ini adalah Fx-nya ya, ini F-nya, yang T, yang B ini T-nya. Kita nggak tahu Fx-nya kalau kita nggak tahu percepatan. Jadi kita bagaimana mencari percepatannya? Kita lihat soal dia mencapai kecepatan 13 meter per second setelah bergerak 5 meter. Jadi materi apa itu? Materi dari mekanika yaitu GLBB ya. Kita bisa cari dulu, ini aku hapus dulu sebentar. Ini aku tulis lagi. Kita mencari percepatannya. Bagaimana? Dengan persamaan apa? Persamaan ya, GLBB ya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Ya, karena awal kondisi awalnya adalah dia diam, maka V0 kuadratnya dia 0 ya. Jadi VT kuadrat sama dengan 0 ditambah 2 dikali percepatannya yang kita ingin cari, kali S jaraknya 5. Oke, kita udah punya VT-nya ya. Adalah 13. Jadi 13 kuadrat. 13 kuadrat itu 169, maka 169 2AS 2 kali 5. 2 kali 5 10 ya. Jadi 169 sama dengan 10A, maka A-nya sama dengan 16,9 meter per second kuadrat. Oke, kita sudah punya nilai A-nya. Sekarang kita sudah bisa mencari nilai dari itunya ya. Jadi tan theta sama dengan Fx dibagi dengan tegangan talinya, di mana tegangan talinya itu sama dengan gaya beratnya dia ya, gaya berat dari bandulnya ya. Fx-nya tadi adalah M kali A dibagi dengan berat dari bandul, massa dikali G ya. Oke, kita nggak dikasih tahu masanya, tapi di sini kita lihat dia bisa saling menghilangkan. M-nya bisa kita coret dah. Sisa apa? Tan theta sama dengan percepatan dibagi dengan gravitasi. Percepatannya 16,9, gravitasinya nggak dikasih tahu, jadi kita tulis aja 10 ya. Oke, jadi tan theta sama dengan 1,69. Untuk mencari tetanya gimana? Untuk mencari sudutnya ya. Oke, ini soal belajar mungkin pemahaman dari matematikanya ya. Theta berarti tan theta sama dengan 1,69, theta sama dengan arkes tangan 1,69. Jadi kalau soal belajar di optionnya dikasih ada pilihan mungkin kayak gini, mungkin berhentinya di sini ya. Cuman kalau kita lagi belajar boleh ya soal belajar itu pakai kalkulator, nanti kira-kira tetanya itu mendekati 60 derajat ya, kurang lebih ya 59 sekian ya. Jadi itu dia simpangan yang terjadi pada bandul terhadap posisi setimbangnya ya. Oke, ya kurang lebih 60 derajat.
Jadi soal nomor 1 mudah dipahami ya, analisis dari arah gayanya ini penting banget supaya kita bisa tahu bagaimana mencarinya. Dari analisis kita ini kita menghasilkan ini. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut yuk ke soal berikutnya. Hapus, jadi dicatat ya. Hapus, kemudian di soal nomor 2 kita lihat di sini mengenai hukum Newton juga. Ada balok A, kita lihat ada A dan B, dia saling bertindihan. Balok A ini beratnya sekian, tetapi balok A diikat dengan dinding ya, dia ada talinya. Kemudian balok B beratnya 500 Newton, koefisien gesekan antara A dan B, jadi antara dua permukaan A dan B ini dia bergesekan, dia tidak licin, dia punya koefisien gesekan. Kemudian antara B dan lantainya dia juga kasar ya, nggak licin, dia punya koefisien gesekan. Ada di sini 0,5. Nah, ditanya adalah besar gaya minimum yang diperlukan untuk menggeser balok B. Oke, jadi berapa F-nya gitu ya? Kalau lihat dari gambarnya mungkin ya alhamdulillah sudah ada gambarnya langsung. Jadi kalau kita lihat ada gaya F ke sana karena di sini kasusnya dia balok B ini menyentuh dua permukaan benda. Pertama adalah lantai dan juga balok A, maka dia punya kontribusi masing-masing gaya geseknya dari antara permukaan itu. Yang pertama permukaan dari A dan B, kemudian permukaan dari B ke lantainya. Sekarang kita lihat dulu antara permukaan yang A dan B ini dulu ya. Seperti apa? Jadi untuk mencari gaya gesek F, gaya gesek FG A, gaya gesek antara AB berarti kan mu dikali normalnya dari A ya, gaya normal kan. Tapi gaya normal di sini hanya yang A-nya aja karena dia hanya yang di atas balok B itu cuman balok A aja. Jadi kita bisa langsung tulis tadi koefisiennya berapa yang AB ini ya, 0,2 ya. 0,2 dikali dengan 100. Benar ya, 100 ya, sama dengan 20 Newton. Oke, kita sudah punya gaya gesek yang itu. Sekarang kita lanjut mencari gaya gesek yang kedua. Gaya gesek yang kedua di sini antara gaya gesek F gesek B. Yang B-nya aja. Yang berarti B dengan lantai ya. Berarti ada koefisien gesekan lantai dikali dengan normalnya. Koefisien gesekan lantainya 0,5. Kemudian gaya normalnya gimana? Gaya normalnya adalah normal A dan B. Jadi dia total masanya. Jadi kalau kita lihat berarti berat antara A sama B ditambah dua-duanya ya. 100 tambah berat B-nya 500. Oke. 0,5 dikali 600 sama dengan 300. Oke. Menurut persamaan hukum Newton, sigma F sigma F M kali A. Jadi karena gaya minimumnya, jadi saat dia masih ingin bergerak, saat dia ingin bergerak, maka ini masih 0 ya. Masih 0. Jadi ada F dikurang F gesek AB dikurang F gesek B sama dengan 0. Oke. F dikurang F gesek AB dikurang FG ya. Kalau kita lihat yang ke kanan F doang, yang kiri gaya geseknya semua ya. Jadi melawan. Jadi F adalah total yang ini. Jadi totalnya F dikurang 100 gesek AB tadi 20 dikurang 20 dikurang 300 sama dengan 0. Maka gaya minimalnya F-nya adalah 320 Newton ya. Mudah kan ya? Mudah ya, ini sisa perhitungannya gampang, analisisnya. Ini tadi aku bilang ada kontribusi gaya gesek antara permukaan atas, ada A dan B, dan juga permukaan dari B dengan lantainya. Oke, mudah kan ya? Mudah. Sekarang kita sudah melewati 2 soal bersama, kita lanjut aja yuk ke soal selanjutnya. Supaya kita makin banyak soal yang bisa kita bahas bersama. Di soal nomor 3 ini, Sobat Belajar bisa lihat, di sini ada sebuah balok 6 kg ditahan diam di puncak bidang miring. Yang
bidang miringnya ini kasar ya, memiliki sudut 30 derajat terhadap horizontalnya. Dan juga bila balok ini kita biarkan bebas, maka balok akan meluncur ya, tentu. Dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah koefisien gesekan kinetis bidang terhadap balok. Yang ditanya itu. Oke, jadi kalau kita simulasikan gambarnya, ini 30, kemudian ada benda di puncak. Saat dia turun, maka apa aja gaya yang bekerja di sini? Gaya apa aja? Kalau kita tahu bahwa gaya W-nya itu ke bawah, ini W. Yang meluncur itu adalah W sin theta. Maka yang gaya normalnya yang diterima dari balok dengan permukaan harus tegak lurus ya. Jadi yang ini ya, tegak lurus. Ini adalah W cos theta. Aku rasa sebenarnya sudah mudah memahami arah gayanya ini. Oke, jadi kita sudah tahu arah gayanya. Yang ditanya adalah koefisien gesekannya, koefisien gesekan kinetisnya. Jadi kita cari dulu, kita tulis pakai hukum Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Gaya yang bekerja di sini apa aja? W sin theta dikurang gaya gesek sama dengan massa dikali A. Oke, langsung aja kita masuk. W-nya itu beratnya, jadi 60 dikali sinus theta. Sinus 30 berapa? Kalau sobat belajar lupa, ya ini aku juga agak nggak hafal juga aku sebenarnya ya. Saya gambar aja, 1 akar 3, 2, ya aku hafalnya kayak gini. Jadi kita lihat sinus theta. Depan bagi sinus 30, depan bagi miring 1/2, berarti 1/2 dikurang F gesek. F gesek itu adalah koefisiennya. Koefisien dikali dengan gaya normalnya. Gaya normalnya adalah W cos theta ya. Gaya normalnya W cos theta sama dengan M kali A. M-nya 6 kg kali percepatan meluncurnya 2 meter per second kuadrat. 60 kali setengah 30 dikurang mu dikali W 60 dikali cos theta. Cos theta-nya mana? Cos theta-nya cos 30 ya, jadi akar 3/2 sama dengan 12. Mu sama dengan, ini pindahin kanan, ini pindah kiri, jadi 30 kurang 12 dibagi, ini 60 bagi 2, jadi 30 akar 3 ya. Oke, ini matematika asal Jabar, mungkin sobat belajar bisa turunin sendiri ya. Aku agak cepat. Jadi mu sama dengan 30 kurang 12 berarti 18. 18/30 akar 3. Nanti sobat belajar bisa sederhanakan. 18 bagi 30 sekian. Oke, jadi 1/5 akar 3. Jadi koefisien gesekannya adalah 1/5 akar 3. Ini penyederhanakan akarnya ya, ini matematika doang ya. Oke, jadi fisikanya di sini kita lihat sobat belajar sudah menguasai ini. Arah gayanya bekerja apa aja. Kemudian kita bisa, kalau kita sudah tahu arah gaya yang bekerja apa aja bagaimana, kita sudah bisa menuliskan dari persamaan hukum Newtonnya. Tentang hukum Newton kedua ya, sigma F sama dengan M kali A. Gaya sigma F ini total gaya yang bekerja. Yang tambah yang mana, misalkan karena dia meluncur, maka yang arah ke bawah ini yang positif, yang melawan ini gaya geseknya negatif. Oke, mudah kan ya? Mudah. Jadi soal nomor 3 langsung aja lewat ya, langsung kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Oke, di soal nomor 4 ini mengenai hukum Newton juga, tapi ada benda yang terkait, ada katol juga di situ. Kita lihat ada balok A masanya 2 kg dan juga balok B masanya 1 kg. Balok B mula-mula diam, kemudian bergerak ke bawah sehingga menyentuh lantai setelah selang waktu titik-titik second. Jadi dengan ketinggian 25 meter ini, balok B ini akan jatuh ke bawah setelah berapa detik ya. Mungkin kalau kasus yang kayak gini sobat belajar, mungkin kalau buka bukunya atau di rumus cepat ada rumusnya ya.
Tapi di sini aku nggak ngasih tahu rumusnya gimana. Aku akan mulai dari biasa. Karena kita belajar hukum Newton, maka aku akan berangkat dari hukum Newton. Aku tulis di atas, sigma F sama dengan M kali A. Jangan lupa total gayanya di sini karena ingin mencari B-nya, waktu jatuhnya, maka kita perlu percepatannya. Kita perlu percepatan. Maka kita ubah jadi A sama dengan F per M. Totalnya ya, total gayanya ya. Oke, kita lihat gaya apa saja bekerja di sini. Karena dia jatuh ke bawah, maka ada gaya berat ya. Ini gaya berat B, ada WB. Kemudian kita lihat dia tertahan oleh tegangan tali yang mengarah ke balok A. Kita lihat bagaimana mencari tegangan talinya di sini. Tegangan tali di sini akan sama dengan gaya geseknya. Karena ketika dia jatuh, balok A ini tertahan oleh gaya gesek yang ada pada bidang tebing ini ya. Maka di sini dikurang dengan gaya gesek sama dengan enggak sama dengan lagi. Dibagi dengan massa. M, masanya massa total, massa A sama massa B. Massa A tambah massa B. Akan kita hitung WB, berat B. Berat B-nya, massa B-nya 1 kg, jadi beratnya 1 kali 10 aja ya. Jadi 10 dikurang koefisien geseknya, berarti koefisien geseknya 0,2 ada di sini. Dikurang 0,2 dikali berapa? Gaya normal dari A. Gaya normal dari A sama dengan gaya berat dari benda A. Jadi berat benda A 2 kali 10, 20 ya. Dibagi dengan 2 ditambah 1. Jadi percepatannya berapa? A sama dengan 10 dikurang 0,2 kali 20. 2 kali 2, 4. Jadi 4 dibagi dengan 3. 10 kurang 4, 6. 6 bagi 3, 2. Jadi percepatannya adalah 2 meter per second kuadrat. Sekarang bagaimana mencari waktunya? Oke, karena dia jatuh, ya, gerak jatuh ke bawah, maka dia ada percepatannya 2 meter per second kuadrat. Jadi kita bisa mencarinya dengan persamaan GLBB. Oke. Kita tahu bahwa ketinggian, sobat Belajar mungkin ingat persamaan GLBB yang ini. S sama dengan kecepatan mula-mula V0T plus setengah AT kuadrat. Oke, ini ya, benar ya. S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Ini salah satu persamaan dari GLBB. S-nya ini adalah ketinggian dari jarak ini ya. Jadi kalau misalkan lagi fokusnya gerak vertikal, biasanya S ini kita ganti dengan H, ketinggian. Ya, tapi nggak masalah, itu hanya penulisan huruf aja. Kita sudah tahu S-nya 25, jaraknya 25 ya, sama dengan kecepatan mula-mula. Karena dia mula-mulanya dia diam, maka aku tulis saja 0 di sini ya. 0 ditambah 0 kali T ya, 0 ya. Setengah AT, A-nya udah ada 2 dikali dengan T kuadrat. T-nya yang ingin cari ya. Selang waktunya berapa? 25 sama dengan setengah kali 2 ya 1 ya, jadi sama dengan T kuadrat. Maka T-nya dengan akar 25, T-nya sama dengan 5 second. Oke, jadi ini 5 second ya, 5 detik. Jadi sesaat balok B ini jatuh, dia membutuhkan waktu 5 detik untuk sampai ke lantai. Mudah kan ya? Mudah sekali. Oke, jadi analisis arah gayanya perlu diperhatikan ya. Sekarang aku lewatkan soal nomor 4 ini, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Ada sebuah benda yang meluncur dengan kecepatan 9 meter per second pada permukaan bidang yang kasar dengan koefisien gesekan kinetisnya 0,3. Oke, jika massa bendanya 3 kg dan juga percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, benda akan berhenti setelah menempuh jarak berapa? Itu yang ditanya. Oke, jadi
dia meluncur, suatu ketika dia meluncur 9 meter per second kuadrat, berarti dia akan mengalami perlambatan dari apa? Dari gaya geseknya. Jadi meluncur aja, di satu-satunya gaya yang bekerja pada sistem ini hanya gaya geseknya aja. Oke? Hanya gaya geseknya aja. Kemudian yang ditanya adalah jarak tempuhnya. Dia akan menempuh setelah berapa meter saat dia berhenti. Jadi itu berhubungan lagi dari kita menggunakan hukum Newton. Kita lanjut lagi, tahap selanjutnya adalah dari persamaan GLBB. Jadi kita cari dulu percepatannya. Kita tahu bahwa aku tulis di mana ya? Oke. Sigma F sama dengan M kali, kita pengen tahu A-nya. Sigma F ini satu-satu gaya yang bekerja adalah negatif gaya gesek. Misalkan yang kanan, arah kanan itu positif, yang kiri negatif. Negatif di sini, sobat aja nggak usah khawatir maksud negatif. Jadi kalau kita misalkan dapatnya kecepatannya negatif, maka itu artinya dia perlambatan ya. Kita mungkin sudah belajar itu sobat belajar ya di materi GLBB. Percepatan negatif berarti dia perlambatan. Oke, sekarang kita sudah tahu persamaannya. Fg-nya berarti mu ya, koefisien gesekannya minus 0,3 dikali dengan gaya normal. Gaya normalnya yang dimiliki benda ini berarti gaya beratnya. Jika masanya 3 kilo berarti dikali 30 sama dengan M-nya 3A. 0,3 kali 30 9 minus 9 sama dengan 3A. Maka A-nya adalah minus 3 meter per second kuadrat. Minus ya, nggak usah khawatir. Minus berarti perlambatan. Sekarang kita fokus ke mencari jaraknya. Dia menempuh jarak setelah berapa detik, berapa meter ya. Jadi kita menggunakan formula apa? Kita menggunakan formula Vt kuadrat. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Kenapa kita menggunakan persamaan ini? Karena mudah. Yang dikasih di sini adalah ketika benda berhenti. Jadi Vt-nya adalah 0 ya. Jadi Vt-nya ini 0. 0 kuadrat sama dengan kecepatan mula-mulanya 9 meter per second kuadrat. 9 kuadrat ditambah 2 dikali minus 3 dikali S. Bener kan ya? Oke, betul. Sama dengan 9 kuadrat 81 kita dikurang 6S. S sama dengan 81 per 6. Betul ya? Ada yang salah nggak ya? Oke, jadi kita dapat, oke sudah ya. 81 bagi 6 berarti satu 8 3 5. Jadi jarak tempuhnya adalah 18,5 meter. Oke, jadi benda ini akan berhenti setelah menempuh jarak 18,5 meter. Oke, jadi kita sudah tahu arah gayanya. Gaya yang bekerja di sistem ini hanya gaya geseknya aja. Jadi kita bisa cari yang ini. Setelah kita kita hitung, kita bisa mencari percepatannya. Gaya geseknya berarti koefisien geseknya 0,3 dikali beratnya, bendanya 3 kg, jadi 3 kali 10 ya, 30. 0,3 kali 3 berarti 3 dari 9 minus 9 sama dengan 3A. Maka A-nya percepatannya 3 meter per second kuadrat, negatif artinya perlambatan. Kemudian kita bisa cari dengan formula yang ini, di mana formula ini adalah formula dari salah satu dari 3 persamaan GLBB, 3 persamaan utama GLBB ya.
Dan kita bisa cari jaraknya. Jaraknya yang ditempuh adalah 18,5 meter. Mudah sekali ya. Oke, jadi kita sudah lewatin soal nomor 5. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, di soal nomor 6. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 6 ini ada batu pertama kita lempar ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 60 meter per second kuadrat. Batu kedua dilempar ke bawah dengan dari atas gedung, dari sebuah gedung dengan kecepatan awal 40 meter per second kuadrat. Jika jarak kedua batu 400 meter, kedua batu tersebut akan saling bertemu setelah berapa detik? Itu yang ditanya. Bergerak selama berapa? Selama berapa detik ya? Jadi simulasi gambarnya. Aku coba gambarnya. Kecepatan awalnya 60. Itu yang dilempar ke atas, yang dilempar ke bawah 40. Oke. Coba gambar di sini. Ada batu di atas, digerak ke bawah, batu di bawah, dilempar ke atas. Yang ini kecepatannya, misalkan ini VA 60 meter per second kuadrat. Yang ini VB sama dengan 40 meter per second kuadrat. Oke. Kemudian jarak kedua batu ini 400 meter. Meter. Jadi gimana? Batu ini akan saling bertemu setelah menempuh berapa detik? Coba aku lihat dulu soalnya. Kecepatan awal dilempar ke atas 60, betul. Yang ke bawahnya. Oke. Betul ya, jadi simulasi gambar kita benar. Jadi batu ini satu dilempar ke atas, satu dilempar ke bawah. Batu ini akan bertemu setelah berapa detik? Itu yang ditanya. Oke. Karena kita lihat kalau kita ingin menganalisis dari gaya dari GLBB yang gerak vertikal, misalkan aku tambah satu titik lagi, misalkan di sini titik temunya aku sebut C. Kalau kita lihat, kalau seandainya kita cari jaraknya dulu ya, jadi jarak tempuh dari A ke C itu berapa? Kita tulis AC sama dengan, ayo rumus jarak yang tadi seperti kita tadi sudah pakai, V0T ditambah setengah GT kuadrat setengah AT kuadrat. Oke, A nya ini aku ganti dengan G karena percepatannya adalah percepatan gravitasi, dan juga kita lihat sistemnya karena dia geraknya ke atas melawan arah gravitasi, jadi ini bukan positif tapi negatif. Kita sudah punya. Kemudian kita lihat terus dulu yang B, BC, V0T juga, V0T ditambah setengah GT kuadrat. Oke, kita lihat di sini sobat belajar. Kita tahu bahwa BC ini, dia gerak B ini ketika dilempar ke bawah, dia searah dengan gravitasi, jadi dia tetap positif ya. Oke, menariknya kalau kita lihat, yang satu negatif, yang satu positif. Kita di sini nggak tahu waktunya ya. Kalau seandainya kita mencari waktu dengan persamaan ini, ada T kuadrat, itu harus lebih ribet ya. Jadi idenya gimana kita mencari ini? Aku punya ide di sini bahwa kita nggak perlu tahu AC-nya berapa, BC-nya berapa, jaraknya berapa. Kita hanya perlu tahu bahwa dikasih tahu ini tulisan biru ini, jarak antara A dengan B itu adalah 400 meter. Jadi gimana ya? Jadi kalau aku tulis seperti ini, AC tambah BC sama dengan 400. Betul atau salah? Betul ya? Karena kita masukin rumusnya, AC-nya V0T minus setengah GT kuadrat. Ini yang pertama ditambah dengan yang BC, V0T ditambah GT. Oke, kita lihat di sini. V0-nya, ini V0-nya punya yang pertama, yang ini yang kedua.
Kita jangan sampai salah. Kita lihat, ini setengah GT kuadrat. Minus setengah GT kuadrat. Yang sini positif setengah GT kuadrat. G-nya sama, T-nya juga pasti sama. Karena dia dilempar barang, temunya juga pasti barang dong. Ya. Maka, karena ini sama ya, kita bisa dia saling menghilangkan ya. Minus setengah GT kuadrat ditambah setengah GT kuadrat. Minus 1 ditambah 1. 0 ya. Oke, karena penjumlahan bukan perkalian jadi nggak masalah. Sekarang lanjut gimana? Jadi hanya sisa V0 1T ditambah V0 2T sama dengan 400. Kita tahu kecepatan awalnya. V0 itu kecepatan awal yang pertama adalah 60. 60T ditambah dengan 40T sama dengan 400. 60 tambah 40 di 100T ya. 100T sama dengan 400. Maka T-nya berapa? Jadi T-nya sama dengan 400 bagi 100, jadi 4 second. Jadi ini dia jawaban akhir kita. 4 detik. Jadi bola A dan bola B ini akan saling bertemu setelah menempuh waktu 4 detik. Kita nggak tahu dia jaraknya berapa, karena ini tanya hanya waktunya aja ya. Jadi simpel. Jadi kalau misalkan ditanya jarak dari A ke C, ya kita sudah punya persamaan yang ini ya. Jadi ini analisis kita. Ini analisis kita. Tanya kemudian yang penting ini juga penting. Aku tulis pakai warna kuning, yang ini juga penting. Ini suatu ide yang sudah dikasih tahu di soal. Ini persamaan yang kita temukan. Jadi AC sama B tambah BC sama dengan 400 itu kuncinya di sini, di soal yang ini. Karena kenapa kita nggak perlu capek-capek mencari AC-nya berapa, BC-nya berapa aja. Pokoknya kita tahu AC tambah BC itu sama dengan 400. Udah selesai. Nih, kita lihat, ini menarik sekali, minus setengah GT kuadrat tambah setengah GT kuadrat saling menghilangkan ya. Dan turunan ini matematika semua, kita dapat waktunya 4 detik. Jadi di soal nomor berapa tadi? Soal nomor 6 ya, kita dapat akan bertemu setelah bergerak selama 4 detiknya di soal nomor 6 ini ya. Sekarang kita lanjut yuk ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 7. Sini, ya ini sistemnya tadi kita dapat soal kayak gini juga ya, cuman hanya saja dia nggak miring, tapi dia tegak lurus ya. Kita lihat, apa ini ditanya? Ada dua buah balok beratnya sama-sama 50 Newton, dihubungkan dengan seutas tali melalui katrol. Kedua bidang mempunyai koefisien gesek yang sama. Jadi koefisien gesek yang ini dan juga ini sama ya. 0,2. Oke. Bila massa tali serta gesekan tali tak abaikan, maka percepatan balok, jadi balok ini akan meluncur ke bawah ya. Percepatannya berapa itu yang ditanya. Kita tahu bahwa W-nya di sini sama, ini W, yang ini juga W. Koefisien geseknya sama. Jadi kita lihat analisis dari arah gayanya ya. Sigma F sama dengan M kali A. Kita ingin mencari percepatannya, jadi kita tulis A ya. A sama dengan sigma F per M. Sama dengan arah gaya aja. Arah gaya apa aja yang bekerja? Kita lihat W sin theta. W sin theta dikurang dengan yang itu kurang ini. Yang ini menarik nahan ya. Ini tegangan talinya. Tapi tegangan talinya berasal dari gaya gesek ini. Ya, ini gaya gesek. Dikurang dengan gaya gesek oh iya, lupa, kita hampir kelewat. Dia punya gaya gesek juga di sini. Jadi ada dua gaya gesek. Jadi F gesek 1 dikurang F gesek 2. Misalkan ini aku tulis ini 1, yang ini kedua. Oke, saya dibagi dengan massa 1 tambah massa 2. Massa satunya M1 tambah M2 ya. Ini total massa juga. Karena kita bisa hitung lanjut, saya gampang bisikan sampai sini aja, sisanya perhitungan. W-nya adalah 50 Newton. Jadi 50 Newton sin theta. Ini theta ya, ini theta di sini sin. Kalau ini 6, ini 6. Ini kalau ini sisinya sama, berarti ini sudut apa ini? Berarti ini sudutnya 45 derajat ya.
Kalau 45 derajat kan 1 akar 2. Jadi sinus tetanya berarti 1 per akar 2 dikali 1 per akar 2 dikurang F geseknya berarti koefisien gesek 0,2 dikali dengan W. W yang ini yang gesek yang pertama adalah W cos theta. Ya. Dikurang dengan 0,2 dikali berat yang ini. Yang berat kedua ini dia nggak pakai cos status sinusnya. Dia tetap tegak lurus jadi gaya normalnya tetap sama. 0,2 dikali 50. Ini juga, ini W ya. Dibagi dengan masanya 50 Newton, berarti masanya berapa? Misalkan kecepatan gravitasinya 10, berarti 50 bagi 10 berarti 5 ya. Jadi 5 tambah 5. Ini jadi 50 per akar 2 dikurang dengan 0,2 kali 50 dikali 50 dikali 1 per akar 2 dikurang 0,2 kali 50 0,5 berarti 10 dibagi dengan 10. Oke, 50 per akar 2 dibagi 10, jadi ya 10 nya aku naikin semua, jadi ini 5 per akar 2 dikurang 0,2 kali 50 berarti 10 juga, 10 bagi 10 1, jadi 1 per akar 2 dikurang 10 bagi 10 1. Jadi A nya sama dengan ini 5 per akar 2 dikurang 1 per akar 2, jadi 4 per akar 2 dikurang 1. Kita sederhanakan penyebut akarnya, jadi 4 per 2, jadi 2 akar 2. 2 akar 2 dikurang 1. Jadi itu dia percepatannya. Jadi meter per second kuadrat. Jadi ini dia percepatan kita. Jadi percepatan yang dialami oleh benda ini ya, sebesar 2 akar 2 dikurang 1 meter per second kuadrat ya. Ini nggak bisa aku selesaikan lagi karena 2 kali akar 2 itu koma-komaan ya. Jadi kita tulis kayak gini aja biar cantik sedikit lah penulisan angkanya. Jadi kita lihat aja nanti soalnya ada pilihannya bentuk kayak gini atau gimana ya. Kayak gini atau yang sebelumnya ya. Oke, jadi kita sudah melewati 7 soal bersama. Oke, aku rasa sudah cukup ya karena kita sudah sampai di penghujung. Semoga 7 soal ini bisa menambah wawasan dari sobat belajar untuk mempersiapkan ujian UTBK materinya khususnya untuk hukum Newton. Sekali lagi aku ingatkan bahwa hukum Newton dan mekanika ini campuran ya, hukum Newton sama percepatan. Kita dari tadi menggunakan itu semua. Tidak terlalu banyak hafal-hafalan rumus di sini. Yang penting di sini adalah kita menganalisis arah gaya yang bekerja di sistem ini seperti apa. Ya sobat belajar, jadi perbanyak lagi latihannya supaya sobat belajar terbiasa menganalisis suatu sistem dari kasus yang diberikan. Oke, jadi cukup sekian sobat belajar episode kali ini, semoga bermanfaat. Aku senang sekali bisa menemani sobat belajar hingga saat ini. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya bersama aku, Rifki. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Bye-bye. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!